Halo semuanya, pada kali ini kelompok kami yang beranggotakan Gabriela Rosari Sinta Maharani dengan NPM 2402198330, Giovanna Stella Vinka Wijayanti dengan NPM 24021986, dan Natalia Desianti dengan NPM 24021981 akan membawakan materi mengenai geologi Pulau Taliabu yang berlokasi di Provinsi Maluku Utara. Kalian tahu tidak bahwa Pulau Taliabu didominasi oleh batuan malihan metamorf seperti seksis dan genes di bagian tengah, sementara bagian barat, utara, dan timur didominasi oleh batuan sedimen yang terdiri dari formasi bobong, buaya, dan salodik yang mencakup konglomerat, breksi, serpih, dan batu pasir, serta batu gamping. Selain itu, terdapat batuan intrusi granitik yang juga tersebar di wilayah barat dan tengah pulau. Nah, struktur dari komposisi batuan Pulau Taliabu ini yang mencerminkan sejarah geologi yang cukup kompleks. Itu dipengaruhi oleh 3 lempeng. Lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik Filipina. Yang pertama yaitu ada batuan metamorf atau batuan malihan. Nah, batuan ini tuh yang paling utama mendominasi Pulau Taliabu, terutama pada bagian tengah pulau. Jadi, batuan malihan ini terdiri dari seksis, genes, amfibolit, dan kuarsit. Nah, batuan ini merupakan batuan metamorf yang tersebar di bagian tengah Pulau Taliabu serta di bagian barat juga, dan beberapa pulau di sekitarnya, seperti Banggai dan Peleng. Tebal batuan ini diperkirakan lebih dari 1000 meter. Nah, yang kedua yaitu ada batuan sedimen. Batuan sedimen ini juga mendominasi Pulau Taliabu loh, terkhususnya di wilayah barat, utara, dan timur. Batuan ini memiliki 3 formasi, yaitu formasi bobong, formasi buaya, dan formasi salodik. Nah, untuk formasi bobong itu terdiri dari konglomerat, breksi, batu pasir kuarsa dengan sisipan serpihan batu bara, lensa batu tahu, dan bintal pirit. Formasi ini tersebar luas di bagian barat, utara, dan timur Pulau Taliabu, serta di bagian Pulau Banggai dan Pulau Peleng. Nah, tebal lapisan formasi ini itu diperkirakan mencapai sekitar 2000 meter dan terlipat dengan kemiringan lapisannya itu rata-rata ada di 30 derajat. Kedua, yaitu formasi buaya, terdiri dari serpihan persisipan batu pasir dan konglomerat, serta bintal batu lempung, gampingan, dan oksidasi besi. Biasanya formasi ini itu bisa ditemukan di Pulau Mangole, terutama di bagian baratnya, tetapi dikorelasikan juga dengan batuan di Pulau Taliabu. Dan yang terakhir ada formasi salodik, yaitu formasi di mana formasi ini terdiri dari batu gamping yang bersisipan napal dan lapisan kalkarenit, kalsirudit, serta batu gamping koral. Formasi ini itu memiliki ketebalannya yaitu antara 5 hingga 150 cm di beberapa bagian Pulau Taliabu, terutama di bagian barat pulau. Yang ketiga yaitu batuan intrusi atau granitik. Jadi selain batuan-batuan yang sudah disebutkan seperti metamorf dan sedimen, Pulau Taliabu ini juga memiliki batuan intrusi yang signifikan, yaitu batuan granit Banggai. Nah, intrusi batuan granitik yang terdiri dari granit, granodiorit, diorit kuarsa, dan
pegmatitit. Sebaran granit ini itu cukup luas di bagian barat Pulau Taliabu dan sebagian di bagian tengah pulaunya. Jadi granit ini juga terdapat di beberapa pulau sekitarnya, seperti Pulau Salue Besar dan Pulau Peleng. Sejarah Pulau Taliabu. Pertama ada letak geografisnya. Letak wilayah dari Pulau Taliabu sendiri berada di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Posisi tektonik dari Pulau Taliabu itu terletak di zona pertemuan tiga lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng tektonik yang mencakup sebagian besar benua Eropa dan Asia, serta beberapa cekungan subsamudra. Yang kedua adalah lempeng Indo-Australia. Lempeng tektonik yang terdiri dari benua Australia, samudra di sekitarnya, dan anak benua India. Lempeng ini terbentuk dari perpaduan lempeng Australia dan lempeng India sekitar 43 juta tahun yang lalu. Yang ketiga ada lempeng Samudra Pasifik, Filipina. Ini adalah lempeng tektonik yang saling berinteraksi di Asia Tenggara dan Cina. Dan lokasi-lokasi ini membuat Pulau Taliabu memiliki kondisi geologi yang kompleks akibat interaksi dan tumbukan antara lempeng tersebut. Pengaruh dari struktur tektonik di Pulau Taliabu disebabkan oleh tumbukan dan pergeseran lempeng di sekitar pulau, terutama di bagian barat laut akibat interaksi di Laut Maluku, memengaruhi kondisi geologis dan struktur pulau dari Taliabu itu sendiri. Pulau Taliabu berada di bagian timur Indonesia di wilayah Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, dengan tata letak geografis yang dipengaruhi oleh interaksi tiga lempeng besar yang menciptakan kondisi geologis dan tektonik yang dinamis di wilayah ini. Proses pembentukannya, yang pertama ada Oligosen. Pada kala Oligosen, lempeng Australia bergerak ke utara dan mulai menumpuk lempeng Eurasia. Tumbukan ini menyebabkan fase kompresi dengan arah tegasan relatif utara-selatan. Akibatnya terbentuk struktur geologi seperti lipatan yang berarah timur-barat, sesar naik, sesar mendatar, dan kekar kompresi. Yang kedua ada Oligosen akhir sampai Miosen awal. Setelah tumbukan antara lempeng Australia dan Eurasia, lempeng Pasifik menumbuk lempeng Australia yang memisahkan Pulau Taliabu dari bagian timur Filipina. Pada fase ini terjadi tensi dengan arah tegasan barat laut sampai tenggara. Ini menghasilkan sesar normal dan kekar dengan rezim ekstensional di bagian utara. Yang ketiga ada Miosen awal sampai Miosen akhir. Pada masa ini, sesar sorang memiliki pengaruh besar terhadap sistem tegasan di Pulau Taliabu. Fase kompresional dengan arah tegasan barat sampai timur menyebabkan terbentuk sesar-sesar naik dan kekar kompresi di bagian barat pulau. Yang keempat ada pengaruh tumbukan dan pergeseran lempeng. Interaksi antara lempeng-lempeng ini mengakibatkan berbagai fase deformasi, mulai dari kompresi hingga tensi, yang membentuk struktur sesar, lipatan, dan kekar di Pulau Taliabu. Pola struktur yang terbentuk ini mendominasi proses pembentukan morfologi Pulau Taliabu. Secara keseluruhan, proses pembentukan Pulau Taliabu terjadi melalui berbagai fase tektonik, mulai dari tumbukan antara lempeng Australia dan Eurasia pada Oligosen hingga pengaruh sesar sorong pada Miosen. Aktivitas tektonik inilah yang membentuk struktur geologi kompleks pulau, termasuk sesar, lipatan, dan kekar yang mendominasi bentang alam Pulau Taliabu. Vulkanisme. Batuan gunung api Mangor. Unit batuan ini berasal dari aktivitas vulkanik pada masa Trias akhir hingga Perem atau Paleozoikum akhir. Meski tidak banyak detail mengenai komposisi atau aktivitas vulkanis yang lebih spesifik di wilayah ini, keberadaan batuan vulkanis menunjukkan bahwa Pulau Taliabu pernah mengalami periode aktivitas gunung api pada masa geologi yang lalu. Vulkanisme di Pulau Taliabu diwakili oleh keberadaan batuan gunung api Mangor yang menunjukkan bahwa pulau ini pernah mengalami aktivitas vulkanik pada masa Trias akhir hingga Perem. Meskipun detail lebih lanjut mengenai aktivitas vulkanis tersebut tidak dijelaskan secara mendalam. Secara umum, geomorfologi Pulau Taliabu dipengaruhi oleh aktivitas tektonik yang intens, yang menghasilkan relief yang tinggi dengan banyak bukit, pegunungan, dan lembah yang dikontrol oleh pola sesar dan lipatan. Geomorfologi sendiri itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu kondisi struktur geologi kompleks.
Pulau Taliabu memiliki kondisi struktur geologi yang kompleks karena letaknya berada di wilayah pertemuan 3 lempeng utama, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Samudra Pasifik Filipina. Hal tersebut menciptakan bentuk-bentuk lahan yang dipengaruhi oleh proses deformasi yang berlangsung lama. Yang kedua itu adanya sesar dan lipatan. Geomorfologi pulau ini dipengaruhi oleh keberadaan banyak sesar, terutama sesar naik dan sesar mendatar, yang berarah pada utara selatan dan barat timur. Keberadaan ini akan membentuk pegunungan, bukit-bukit, serta lembah-lembah yang mengikuti arah sesar. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu adalah stratigrafi yang tetap bervariasi. Stratigrafi Pulau Taliabu terdiri dari batuan yang berumur mulai dari Paleozoik hingga Kuarter. Dengan formasi-formasi seperti formasi Bobong dan formasi Buya yang terdiri dari konglomerat, breksi, batu pasir kuarsa hingga serpi. Batuan-batuan ini juga mempengaruhi bentuk-bentuk lahan di pulau tersebut. Metode penelitian. Yang pertama ada pengukuran lapangan. Melakukan pengukuran terhadap unsur-unsur struktur geologi seperti jurus, kemiringan, sesar, dan kekar di 26 stasiun pengamatan. Data yang dikumpulkan meliputi arah dan kemiringan lapisan batuan, serta tanda-tanda adanya sesar di lapangan. Yang kedua ada analisis kelurusan peta DEM. Peta Digital Elevation Model digunakan untuk melakukan analisis kelurusan di wilayah penelitian. Hasil dari analisis ini digunakan untuk menentukan arah kelurusan utama daerah tersebut, yang kemudian diinterpretasikan sebagai jalur-jalur sesar. Yang ketiga ada studi literatur. Penelitian ini juga melibatkan studi literatur terhadap berbagai hasil penelitian geologi sebelumnya, seperti hasil pengamatan gravimetri, kemagnetan, serta data geofisika refleksi di daerah penelitian. Literatur tektonik yang relevan digunakan untuk mendukung analisis struktur geologi dan menghubungkannya dengan kondisi tektonik regional. Yang keempat ada analisis data kekar. Pengukuran kekar yang dilakukan di lapangan dianalisis menggunakan perangkat lunak atau DIPS untuk menentukan bidang maksimum setiap stasiun pengamatan. Setelah itu, perangkat lunak tensor digunakan untuk mencari tahu rezim tegasan dan jenis sesar yang bekerja di daerah penelitian. Yang kelima ada pengelompokan rezim tegasan. Data kekar yang telah dianalisis kemudian dikelompokkan berdasarkan rezim tegasannya, yaitu kompresional dan ekstensional. Hal ini dilakukan untuk memahami sistem tegasan dominasi di daerah penelitian dan pola deformasi yang terjadi. Yang keenam ada interpretasi geologi regional. Setelah data lapangan dan literatur dianalisis, peneliti membuat interpretasi mengenai sejarah tektonik dan pengembangan struktur geologi Pulau Taliabu dalam konteks geologi regional. Secara keseluruhan, metode penelitian yang digunakan mencakup kombinasi antara pengamatan langsung di lapangan, analisis data spasial dengan peta DEM, studi literatur, serta pemrosesan data geologi menggunakan perangkat lunak khusus untuk memahami struktur dan dinamika tektonik di Pulau Taliabu. Struktur geologi Pulau Taliabu. Jadi, Pulau Taliabu ini memiliki struktur geologi yang pertama yaitu pola tegasan, di mana daerah penelitian menunjukkan adanya 3 pola tegasan utama, yaitu Barat Laut Tenggara, Barat Timur, dan Utara Selatan. Pola tegasan ini bervariasi di seluruh wilayah penelitian. Di bagian barat, tegasan berarah Barat Laut Tenggara, dan di bagian utara didominasi oleh rezim ekstensional, sedangkan di bagian selatan didominasi oleh rezim kompresional. Selanjutnya yaitu sesar. Di daerah penelitian juga terdapat 2 pola sesar utama. Sesar berarah ke utara selatan, di mana pola sesar ini ditemukan melalui analisis kelurusan pada peta citra satelit dan bukti di lapangan. Contoh sesar mendatar utara selatan adalah sesar mendatar Kilo, dan yang selanjutnya ada sesar berarah barat timur, di mana pola besar ini juga umum ditemukan di daerah penelitian yang diwakili oleh sesar seperti sesar Kilo, sesar Betino, dan sesar Limbo.
Sedangkan sesar-sesar lainnya itu merupakan variasi perkembangan dari jalur sesar utama ini. Selanjutnya ada lipatan. Beberapa struktur lipatan juga berkembang di Pulau Taliabu loh, terutama yang terbentuk dalam fase kompresional. Contohnya yaitu antiklin Kasano, antiklin Limbo, dan sinklin Limbo yang berarah umum timur-barat. Selanjutnya ada kekar. Pengukuran kekar dilakukan di 26 stasiun pengamatan, dan hasilnya itu menunjukkan variasi rezim tegasan mulai dari ekstensional di bagian utara hingga kompresional di bagian selatan. Jadi kekar-kekar ini itu merupakan hasil dari deformasi yang terjadi akibat tekanan tektonik selama beberapa periode. Selanjutnya itu ada rezim tegasan. Nah, data kekar yang dikumpulkan dikelompokkan ke dalam dua rezim tegasan, yaitu kompresional atau kompresi dan ekstensional atau tensi. Ini mencerminkan variasi gaya tektonik yang bekerja di Pulau Taliabu dengan arah tegasan utama utara, selatan, barat, timur, dan barat laut tenggara. Jadi secara keseluruhan, struktur geologi Pulau Taliabu ini didominasi oleh sesar-sesar utama yang berarah utara, selatan, dan barat timur dengan perkembangan lipatan dan kekar yang berkaitan dengan aktivasi tektoniknya yang intens di wilayah pertemuan tiga lempeng besar tersebut. Stratigrafi Pulau Taliabu yang merupakan bagian dari Kepulauan Sula di Maluku Utara mencakup beberapa unit geologi yang menunjukkan sejarah geologi pulau tersebut. Taliabu merupakan salah satu pulau yang terletak di zona batas antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, sehingga memiliki sejarah tektonik yang kompleks. Secara umum, stratigrafi Pulau Taliabu terdiri dari beberapa formasi batuan yang bisa dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu batuan pratersier, meliputi batuan metamorf dan batuan beku tua yang diinterpretasikan sebagai sisa-sisa kerak samudra atau daratan yang lebih tua. Batuan ini umumnya ditemukan di bagian inti pulau dan terdiri dari filit, sekis, gneis, dan marmer. Yang kedua itu ada formasi batu kapur atau Miocene tersier. Pada era Miocene hingga tersier, terjadi pengendapan batuan karbonat dalam lingkungan laut dangkal yang membentuk formasi batu kapur. Batuan ini ditemukan di beberapa bagian pulau dan mencirikan periode stabil dalam sejarah geologi pulau. Yang ketiga itu ada formasi vulkanik. Bagian dari pulau ini juga mengalami aktivitas vulkanik yang menghasilkan endapan vulkanik dan batuan beku yang terkait dengan aktivitas gunung api. Batuan vulkanik ini bisa berupa lava, tufa, atau breksi. Yang keempat itu ada formasi quarter. Endapan quarter seperti pasir, kerikil, dan batuan sedimen lepas juga terdapat di Pulau Taliabu. Hal ini biasanya ditemukan di daerah pantai dan dataran rendah dan menunjukkan pengaruh dari erosi serta sedimen modern. Stratigrafi yang ini menunjukkan bahwa Pulau Taliabu memiliki sejarah geologi yang rumit dengan fase-fase tektonik, vulkanik, dan sedimentasi yang berbeda-beda. Pulau ini merupakan bagian dari zona yang sangat aktif secara tektonik di Indonesia. Di Pulau Taliabu, rekam jejak paleontologi belum banyak diketahui secara mendetail seperti di beberapa lokasi paleontologi lain di Indonesia. Namun, mengingat Taliabu sendiri merupakan bagian dari rangkaian kepulauan dengan sejarah geologi yang kompleks dan potensi lapisan batuan yang bervariasi, maka besar kemungkinan pulau ini menyimpan banyak sekali fosil-fosil dari berbagai periode geologis. Pulau Taliabu diperkirakan memiliki formasi batu kapur dari periode Miocene hingga tersier, yang mengindikasikan bahwa pulau ini mungkin dulunya adalah bagian dari lingkungan laut yang dangkal. Dalam formasi batuan karbonat seperti ini, sering ditemukan fosil organisme laut seperti moluska, koral, dan foraminifera. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa fosil-fosil laut dari periode tersebut dapat ditemukan di Taliabu, meskipun belum ada laporan fosil spesifik yang terdokumentasi dengan baik.
Nah, sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton.